Halo sis bro, selamat datang di Dia Studio. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin mengedongeng film yang berjudul The Hitchers. Film ini dirilis tahun 2007, disutradarai oleh Dave Meyers, dan dibintangi oleh Sean Bean, Sophia Bush, Jack Knighton, dan Neil McDonough. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang mau berlibur ke New Mexico, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang asing yang meminta tumpangan, dan ternyata orang itu seorang psikopat. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja ya dongeng alur filmnya. Seperti biasa, sebelum Mimin mulai, jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kekasih yang bernama Jim sedang menunggu dan menelpon pacarnya yang bernama Grace. Tak lama, si Grace pun langsung keluar dan mereka pun langsung tancap gas. Mereka merencanakan berlibur ke New Mexico, tepatnya ke Danau Havasu. Tak terasa malam pun tiba, hujan deras pun menemani perjalanan mereka. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Jim yang tidak melihat ke jalan tiba-tiba mendengar Grace berteriak. Ternyata Jim hampir menabrak seorang pria. Si Jim kaget dan langsung banting setir, dan mobilnya langsung ngesot gitu. Pria ini pun hanya berdiam diri saja di kegelapan. Di saat Jim mau turun dari mobil buat ngecek pria itu, Grace melarangnya. Karena kata si Grace, pria itu tidak menghindar dan hanya berdiri saja di situ. Jim merasa pria ini perlu tumpangan karena melihat mobilnya mogok. Pria ini pun berjalan menghampiri mobil mereka. Si Grace yang kekeh untuk meninggalkan pria itu, dia tidak mau ada orang asing yang masuk mobilnya. Jim pun mengokeykan, dan saat Jim menyalakan mesin mobilnya, tiba-tiba mobilnya nggak nyala-nyala. Mesinnya kebanjiran, kata si Jim. Pria ini pun semakin dekat dengan mobil mereka. Tapi pada akhirnya, mobilnya bisa nyala juga. Jim pun langsung tancap gas. Di tengah perjalanan, Jim dan Grace mampir ke pom bensin dan minimarket untuk membeli beberapa cemilan dan mengisi bensin tentunya. Saat si Jim lagi isi bensin, bari ngagayem, dia melihat truk trailer datang, dan Jim melihat seorang pria berjas hujan turun dari truk itu. Dan ternyata pria itu orang yang hampir ditabrak oleh si Jim. Jim pun langsung membalikkan badan dan memperhatikan pria itu. Sewaktu di kasir minimarket, Jim bertemu dengan pria itu. Jim pun langsung meminta maaf karena tidak memberinya tumpangan. Dan pria itu pun tersenyum. Kata dia kalau dia jadi si Jim, dia akan melakukan hal yang sama. Pria itu pun meminta tumpangan ke hotel sama si Jim. Dan si Jim pun mengokeykan karena dia nggak enak mungkin ya atas kejadian tadi. Grace yang baru keluar toilet langsung berkenalan sama pria itu. Pria itu bernama John. Dan si Grace pun mengokeykan dengan terpaksa. Di dalam mobil, si John dan si Jim ngobrol ngalor ngidul. Grace yang duduk di belakang, dia terus memperhatikan si John. Tiba-tiba si John ngambil HP si Jim. Dia malah ngerusakin HP-nya si Jim. Jim yang marah langsung mau nurunin si John. Tapi tiba-tiba si John malah ngeluarin pisau lipatnya. Dan si John menyuruh si Jim buat jalan terus. Grace yang ketakutan langsung ambil HP jadulnya. Dia berniat mau nelfon polisi. Baru mencet nomornya, dia langsung ditarik kepalanya sama si John. Grace pun ditodong pisau ke mukanya sama si John tuh. Dan ngancam si Jim buat ngomong, aku ingin mati. Si Jim pun langsung gak mau tuh disuruh ngomong kayak gitu. Bahkan si Grace pun melarangnya. John terus mendesak ke si Jim. Jim pun menambah kecepatan mobil itu. Dan dia langsung ngerem ngedadak. John pun terbentur kepalanya ke kaca mobil. Jim langsung menyuruh Grace membuka pintunya. Dan Jim menendang terus-menerus. Hingga akhirnya si John pun keluar dari mobil. Grace yang menangis ketakutan dengan kejadian tadi, dia pun langsung mencari HP jadulnya. Dan ternyata HP-nya si Grace jatuh bersamaan dengan si John.
Keesokan paginya, mereka beristirahat dan menenangkan pikiran. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, ada sebuah mobil yang menyalip mobil mereka. Di dalam mobil itu terlihat satu keluarga yang mungkin mereka juga berencana untuk berlibur. Saat mobil itu sudah berada di depan mereka, Grace melihat anak kecil yang sedang bermain boneka di kursi belakang. Tapi ternyata di balik boneka itu adalah si John. Mereka pun terkejut dan langsung mengejar lagi mobil itu. Dan berkata sambil berteriak kalau pria yang di mobil mereka itu gila dan pria itu berbahaya. Keluarga ini pun tidak mendengar apa yang si Jim dan Grace katakan. Tak lama, di depan mobil si Jim ada mobil truk trailer dan mobil si Jim pun terperosok ke jurang dan menubruk pohon di pinggiran tebing. Mobil Jim pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Jim dan Grace pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, berharap ada mobil lewat yang memberikannya tumpangan. Tapi saat mereka berjalan, Grace melihat mobil yang terperosok di jalan, dan mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh si John. Jim langsung mengecek mobil itu, dan si Grace pun disuruh untuk tidak mendekati mobilnya. Sewaktu Jim mengecek mobilnya, ternyata di dalam mobil itu udah pada tewas. Jim pun terkaget dan tetap menyuruh Grace untuk menunggunya. Saat Jim mendekati pintu depan, Jim dikagetkan dengan pria yang menepuk kaca mobil dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Grace pun langsung melihat ini dan dia ketakutan. Mereka pun langsung menolong si bapak ini, berharap ada rumah sakit terdekat. Tapi tiba-tiba mobil mereka pun ditabrak dari belakang berulang kali. Dan ternyata di dalam mobil itu adalah si John. Tak lama mobil si John pun ngalengit guys. Mereka pun sampai di sebuah restoran, dan Grace langsung mencari bantuan. Dia menyuruh pelayan untuk menelpon polisi, sedangkan si Jim menunggu di mobil ngejagain si bapak. Grace yang langsung berlari ke toilet mengambil tisu, tiba-tiba dia melihat di jendela toilet mobilnya si John. Grace pun langsung ketakutan. Tiba-tiba pas Grace keluar dari toilet, dia dihadang oleh polisi. Dan si Jim pun ditodong tuh pistol sama polisi. Mereka pun berdua akhirnya dibawa deh ke kantor polisi. Saat mereka berada di kantor polisi, Grace pun langsung diinterogasi, sedangkan Jim dimasukkan ke dalam sel penjara. Mereka pun terus mencoba meyakinkan polisi kalau bukan mereka yang membunuh keluarga itu. Tapi ada pria yang meneror dan pria ini sedang berkeliaran di luar sana. Dan mungkin pria itu akan membunuh banyak orang. Tapi polisi tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Saat Grace sedang menunggu di ruang interogasi, Grace memberanikan diri untuk keluar dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba, Grace dikejutkan dengan melihat semua polisi di sana udah pada tewas. Grace pun langsung mengambil pistol dan kunci di genggaman polisi yang sudah tewas tersebut. Dan dia langsung menyelamatkan Jim ke sel tahanan. Mereka pun langsung kabur lewat pintu belakang. Jim dan Grace pun terus berlari. Tapi ternyata posisi mereka diketahui oleh si John. Mereka pun bersembunyi di gudang dari kejaran si John dan polisi. Sementara itu di kantor polisi sedang dilakukan olah TKP yang dibantu oleh detektif yang bernama Estridge. Dia menduga kalau bukan Jim dan Grace yang melakukan pembunuhan ini semua. Dan dia menyuruh ke petugas untuk menemukan lokasi tersangka ketiga. Saat Jim dan Grace sedang bersembunyi di gudang, Grace mengintip ada mobil polisi datang, dan Grace menyuruh Jim untuk berbicara kepada polisi itu. Tapi saat Jim keluar, Jim malah disekap dan dijatuhin ke tanah. Grace pun langsung keluar sambil menodongkan pistol. Dia menyuruh kepada polisi untuk melepaskan si Jim. Tapi tiba-tiba polisi ini ditembak tepat di kepalanya. Polisi ini pun tewas seketika di depan mata si Grace. Rekannya si polisi ini menduga kalau Grace lah yang menembak temannya. Padahal itu ulah si John, bukan si Grace.
Mereka pun langsung kabur pakai mobil polisi, dan mereka dikejar oleh beberapa mobil polisi dan helikopter pun diturunkan. Astrid yang mencoba berbicara kepada Grace dan Jim menyuruh mereka berhenti dan menyerahkan diri. Tapi si Grace meyakinkan ke si Astrid kalau bukan kami pelakunya. Dan Astrid pun kesal, langsung menyuruh petugas untuk menembaki mobil Jim dan Grace. Mereka pun menyerah dan akan berhenti. Tapi tak lama ada sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Ternyata dia si John. John langsung nembakin polisi satu persatu. Saat semua polisi udah pada tewas, si John ngalengit deh guys. Jim dan Grace pun berhenti dan keluar dari mobil itu. Karena mobil mereka rusak parah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga malam pun tiba. Mereka sampai di suatu tempat penginapan. Mereka pun menyelinap masuk ke penginapan itu. Mereka pun mandi bersama-sama untuk bersih-bersih. Dan Jim pamit ke Grace untuk mencari telepon umum untuk meminta bantuan. Di saat Grace mau tidur, dia pun mengira itu si Jim baru pulang. Tapi ternyata yang di kasurnya itu adalah si John. Grace pun langsung lari ke toilet dan mulai adu tenaga tuh di sana. Dan tak lama, eta si John geus ngalengit deui guys. Grace langsung keluar dan mencari keberadaan si Jim. Tapi ternyata dia melihat si Jim yang sudah diikat tangan dan kakinya ke sebuah truk trailer. Di dalam truk itu dikendarai oleh si John. Grace pun langsung menodongkan pistol ke si John. Tak lama si John tancap gas dan tubuh si Jim pun terbelah menjadi dua bagian. Ih, Mimin serem nih liatnya. Setelah kejadian tersebut, Grace terlihat depresi. Grace yang tidak menyangka kalau pacarnya akan tewas mengenaskan seperti itu. Detektif Astrid pun akan memulangkan Grace ke orang tuanya. Sedangkan John mendapatkan hukuman mati dan akan dipindahkan ke penjara yang paling kejam di kota New Mexico sambil menunggu eksekusinya tiba. Sewaktu di perjalanan, John mencoba melepaskan borgol dengan mematahkan jempol jarinya. Dia memaksakan tangannya keluar dari borgol tersebut dan dia pun berhasil. Si John langsung menyahat leher si petugas dan menembaki petugas lainnya, hingga mobilnya pun terguling. Mobil Astrid yang ada di belakangnya pun kena imbasnya. Dia yang terjepit dan tidak bisa keluar dari mobil. Dia menyuruh Grace untuk lari, tapi si Grace malah ngambil pistolnya si Astrid dan nyamperin mobilnya si John. Pas dia buka pintu mobilnya si John, si Grace malah dihadang tuh sama si John. Dan Grace pun dimasukkan ke dalam mobil dan mobilnya pun dibakar sama si John. Astrid yang hanya bisa melihat, akhirnya dia pun ditembak sama si John. Dan si Grace untungnya berhasil keluar dari mobil itu. Dia pun langsung nembak si John berulang kali, hingga si John pun tewas. Film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu dongeng dari Mimin. Sampai ketemu lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Bye-bye.